bersama kami dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020. Kita masuki segmen yang kelima, dan di segmen kali ini para paslon masih akan mengajukan debat terbuka antar paslon. Dan sekali lagi terkait dengan tema kita malam hari ini tentu saja, yaitu adalah reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi kepada para paslon agar pertanyaan, sanggahan, dan jawaban tentu saja fokus dan tidak melebar, dan tidak diperkenankan atau dilarang untuk menyerang persoalan pribadi dari paslon lainnya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan persilahkan paslon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor 1. Dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat, kami berpendapat yang terbaik adalah berbasis kerangka kelembagaan alias terinstitusionalisasi. Dengan begitu tak terpengaruh pada faktor pemimpin yang akan selalu datang silih berganti. Apa kerangka kelembagaan yang Bapak siapkan untuk hal ini? Masih ada waktu, pertanyaan sudah cukup? Terima kasih. Baik. Kita tunggu. Paslon nomor urut 1 silakan dijawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Dimulai dari saat Anda berbicara. Di samping lembaga, memang keteladanan pemimpin, gubernur, wakil gubernur, keteladanan itu utama. Kemudian kebersihan, kejujuran seorang pemimpin itu adalah mutlak. Baru kita berbicara tentang sistem lembaga yang kita bangun. Jadi kami akan menyerahkan kepada kabupaten kota supaya pelayanan cepat ke depan, tepat, prima. Jadi masyarakat nggak repot-repot lagi datang harus ketemu gubernur, wakil gubernur, enggak. Ke depan kami akan serahkan semuanya yang terkait dengan perizinan tertentu itu kita akan buka unit-unit pelayanan di setiap kabupaten kota, dan itu free semua, tidak akan ada pungutan-pungutan yang liar, kecuali yang memang menurut aturan itu ada biaya, tapi semuanya terukur. Kami akan buat waktunya, biayanya, dan siapapun yang datang, gak usah yang namanya pakai calo-calo, siapapun kita berikan akses terbuka. Kami akan melayani terhadap masyarakat Kalimantan Tengah ini. Jadi betul-betul ke depan pelayanan prima, unggul di Kalimantan Tengah itu terwujud. Kenapa? Kami meyakini untuk menciptakan Kalimantan Tengah yang maju, kemudian masyarakatnya sejahtera itu ya dengan keterbukaan dan keteladanan kepemimpinan. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, paslon nomor urut 2 silakan ditanggapi jawaban tersebut. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya kira juga sistem yang kita bangun itu juga harus melibatkan semua komponen yang ada di dalamnya, itu penting. Karena dengan sistem yang dibangun, ya sistem digitalisasi, ya kemudian juga terpadu dalam satu pintu. Nah, siapapun, saya kira kalau sudah berjalan dengan baik, itu juga bisa diakses dengan nyaman. Saya kira itu penting. Kemudian kalau ini juga bisa dilaksanakan, berarti juga kita harus menerapkan itu ya, mengkoordinasikan ini dengan seluruh wilayah kabupaten kota di wilayah Kalimantan Tengah ini untuk menerapkan sistem yang kita laksanakan, misalnya e-government-nya ya, e-corporate commitment, kemudian juga hal-hal yang lain berkenaan dengan bagaimana sistem pelayanan itu ya, kemudian kelembagaan itu, pemerintahan itu bisa dengan baik. Saya kira itu penting. Yang lebih penting adalah political will, sekali lagi kemauan kita untuk mau berbuat yang terbaik untuk melayani masyarakat di Kalimantan Tengah. Saya kira ini demikian. Terima kasih. Baik. Ya, paslon nomor urut 1 silakan ditanggapi kembali. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Semua sistem yang ada akan kita terapkan di Kalimantan Tengah ke depan. Ketika Ben Ujang memimpin, tapi yang penting itu adalah keterbukaan, transparan. Sebaik apapun sistem yang kita bangun, kalau pemimpinnya korup, nggak terbuka, nggak akan ada gunanya. Saya pikir itulah persoalan kepemimpinan. Trust. Ketika pemimpinnya itu jujur, bisa dipercaya, omongannya A, B, B, C, nggak berubah-ubah. Inilah pelayanan. Masyarakat percaya, investor percaya. Nanti kalau enggak, investor begitu dia mau berinvestasi, mau beli apa saja ya sumber daya alam kita di Kalimantan Tengah,
terus terang aja seperti sekarang ini ditanyakan aman nggak? Dan jangan ditangkap. Walaupun sudah legal, nanti ditangkap, dicegat di mana-mana. Tahu kan? Ini yang terjadi. Kami tidak akan terjadi ke depan. Terbuka semuanya. Dan kami tidak akan membebani para pelaku bisnis yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Ya, waktunya habis. Kalau tadi paslon nomor urut 2 sudah bertanya pada paslon nomor urut 1, kini kesempatan berikutnya akan kami berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Durasi bertanya 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Pak Edi, saya sepakat sebenarnya bahwa soal kepemimpinan ini adalah niat kita, niat ikhlas kita, ketulusan kita. Jangan ada dusta di antara kita sebagai seorang pemimpin dengan masyarakat. Ini yang utama. Kemudian bagaimana sinergi antara keharmonisan antara pasangan, ini yang penting. Sehingga outputnya ada pelayanan. Bagaimana menyikapi hal itu? Silakan. Baik, langsung dijawab paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira mutlak, ya, itu mutlak. Karena memang sekali lagi ketika kita memang dipercaya masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin, hal yang penting kita lakukan adalah keikhlasan kita, ya. Keikhlasan kita untuk bisa melayani, ya, terbuka, oke. Kemudian kita juga bisa memberikan rasa amannya pasti, ya. Kemudian juga kita mampu juga mendengarkan, ya, mendengarkan. Saya kira ini semua proses yang harus berjalan. Nah, kemudian memang tidak gampang untuk melakukan itu, ya. Tetapi sekali lagi dengan niat yang baik, niat tulus ikhlas, apalagi didasari dengan keinginan yang kuat, bagaimana kita ini menjadi seorang pemimpin betul-betul semata-mata, ya, nawaitunya tadi berpihak kepada rakyat, mengabdi kepada rakyat. Nah, inilah. Nah, kemudian yang juga sangat penting adalah bagaimana melibatkan semua komponen yang ada di institusi, namanya jajaran pemerintah daerah. Kita juga mau mendengarkan keluh kesah, ya, terhadap pegawai kita, bawahan kita, dan kita menerima masukan-masukan yang diberikannya, sehingga pada saatnya nanti akan terbangun sebuah sistem yang sangat baik sekali untuk bisa menciptakan suasana kerja yang nyaman, ya. Nah, ini juga akan memberikan hasil yang atau output dan outcome yang luar biasa. Kemudian saya kira lebih penting adalah bagaimana kita juga mau, ya, mengatasi persoalan-persoalan ada dengan cepat. Saya kira itu penting untuk ke depan seorang pemimpin. Terima kasih. Ya, baik. Paslon nomor urut 1 silakan ditanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Tentu ketika kita membuat program seperti Ben Ujang membuat program itu adalah bagaimana memperbaiki kondisi saat ini, Pak Edi. Jadi kondisi saat ini terus terang aja, menurut penilaian masyarakat di periode pertama Pak Sugianto ini sangat kurang, ya, dalam memberikan pelayanan, tidak terbuka, jarang ke kantor. Jadi ini fakta, mereka susah sekali untuk ketemu. Nah, bagaimana mau meningkatkan pelayanan publik? Ini persoalan ketauladanan saya pikir ke depan. Nah, jadi makanya kami antitesa dari itu, kebalikan dari itu. Kami akan memberikan pelayanan yang baik, yang sangat prima kepada masyarakat. Kami akan berkomunikasi, membuka komunikasi semuanya, sehingga masyarakat tuh kelas apapun nggak punya WA, SMS, ya kita balasi, kita berikan pelayanan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Paslon nomor urut 2 silakan ditanggapi kembali sekaligus tanggapan akhir. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya sependapat bahwa apa yang disampaikan Pak Ujang tadi, tetapi memang yang lebih penting adalah bagaimana sekali lagi kita ingin membawa semua ini dalam suasana yang kerja yang nyaman, ya, suasana kebersamaan dan juga kita terbuka, ya. Saya kira kalau misalnya kita harus SMS buka dan sebagainya, memang harus kita lakukan itu, ya, harus kita lakukan. Dan kita juga punya perangkat, ya, yang harus kita siap menerima masukan, kritik dan saran dari masyarakat, dan harus kita siap jawab. Nah, oleh karenanya Sugianto Edi bila nanti dipercaya di Kalimantan Tengah, kami juga akan memberikan pelayanan yang terbuka, ya, yang bisa 1 kali 2 aja diakses, yang bisa dijawab oleh pemimpin, ya, melalui langsung ataupun tidak langsung. Saya kira itu penting. Sekali lagi Pak Ujang, saya kira niat kita Pak Ujang, kita jangan a priori lah. Kita nih berbicaranya yang wajar-wajar saja, ya, yang sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik.
Ya, ini akhir dari segmen kali ini. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk para pasangan calon kita malam ini. Dan tadi kita sudah saksikan para paslon saling bertanya dan saling menjawab dalam sesi debat terbuka. Dan di segmen berikutnya kita akan dengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Tetaplah bersama kami dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020.